Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, kaifa halukum? Apa kabarnya hari ini anak-anak soleh? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Baik ya, sehat semua. Sebelum kita mulai ya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bagaimana doanya anak-anak soleh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik ya, sekedar informasi ya anak-anak soleh, untuk hari ini pelajaran matematika kelas 5 ya, insya Allah akan diisi oleh Ustadz ya, karena Ustadz Nasir sendiri berhalangan ya, sedang sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh ya, amin. Baik, sebelum kita mulai Ustadz absen dulu ya. Huzaifah, Hadir Ustaz. Abdurrahman Umair, Akhtar Atillah, Ahmad Ghazi, Hadir Ustaz. Fawas Fatih, Muhammad Syafiur Rahman, Hadir Ustaz. Alzam, Atallah Lintang, Hadir Ilhan, Ustaz. Hadir Ustaz. Atalah hadir Ustaz. Taib, Syahidan Al-Faruq, Yusuf Munazat, Abdul Hakim, Hadir. Muhammad Langit, Hadir Ustaz. Sakif Zayan, Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ahmad Abiyu, Rakila Priya, Hadir Ustaz. Abdullah Trianto, Muhammad Irsyad, Hadir Ustaz. Muhammad Zaki, Hadir Ustaz. Muhammad Rafan, Hadir Ustaz. Aufa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milad Rasyad. Baik, ada yang belum disebut namanya? Alzam sudah hadir ya. Baik. Fawas sudah. Baik, sudah semua ya. Baik. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ya pertemuan yang kemarin ya bersama Ustadz Nasir. Ada yang masih ingat pertemuan yang lalu membahas apa? Tentang pecahan Ustaz. Pecahan desimal. Tentang pecahan desimal. Tentang mengubah pecahan ya. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi ya mengenai membandingkan pecahan yang tidak senilai ya, membandingkan pecahan yang tidak senilai. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan membahas
Misalkan ada 2 atau 3 pecahan, itu mana sih yang lebih besar, mana sih yang lebih kecil, ya. Seperti itu. Layarnya sudah terlihat, anak-anak soleh? Belum Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Baik, ya. Insya Allah kita akan membahas mengenai membandingkan pecahan yang tidak senilai. Nah, Ustadz mau mengingatkan kembali ya mengenai adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita ya. Mengikhlaskan niat kita dalam belajar hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh ya, yaitu bersemangat dalam belajar. Yang ketiga adalah mengikat ilmu, yaitu dengan apa? Dengan menulisnya. Nah, silakan anak-anak soleh disiapkan ya. Sudah pada menyiapkan belum alat tulisnya? Sudah Ustaz. Ya, buku catatan, tulis, modulnya disiapkan. Untuk yang sudah dapat modul, bisa disiapkan modulnya. Sudah Ustaz. Sudah ya? Baik. Nah, sekarang kita akan langsung membahas mengenai membandingkan pecahan yang tidak senilai. Pada pertemuan yang lalu ya bersama Ustadz Nasir, anak-anak soleh sudah membahas bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membandingkan pecahan ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Baik, ada 2 cara ya anak-anak soleh. Bagaimana caranya supaya kita membandingkan antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lain, itu lebih besar yang mana, lebih kecil yang mana. Nah, cara yang pertama adalah ketika ada beberapa pecahan ya, lihat di sini ya, urutkan pecahan berikut ini dari yang paling kecil. Nah, ini ada 3 pecahan ya, ada 5/10, 2/5, dan 3/15. Cara yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. Ya, penyebut itu yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah. Boleh ya. Kita samakan dulu ya angka yang bawah atau penyebutnya. Di sini ada 5/10, ada 2/5, ada 3/15 ya. Kita samakan dulu ya. Caranya bagaimana? Ada yang tahu cara menyamakan penyebut? Semuanya dikalikan dengan bilangan yang sama hingga hasilnya sama. Ya, bisa seperti itu ya. Kita mencari bilangan ya, kemudian kita kalikan. KPK ya Ustaz? Apa? KPK bukan? Ya, betul ya, KPK ya. Kita mencari KPK dari ketiga bilangan ya. 10, 5, dan 15 ya. Kita cari KPK-nya, kelipatan persatuan terkecilnya. Ya. Berapa? Ada yang tahu KPK dari 10, 5, dan 15? Masih ingat? 30 Ustaz. KPK? 30 ya. 30 Ustaz. 30 Itu Ustaz. ya. 30. Nah, sekarang kita jadikan dulu 30. Contoh, di sini ada 5/10. 5/10 kita jadikan penyebutnya menjadi 30. 10 dikali berapa hasilnya 30? 3. Nah, kalau Berarti penyebutnya itu pembilangan dikali 3. ya, betul. Kalau penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya harus dikalikan 3. Maka 5/10 dikali 3 ya, 5 dikali 3, 10 dikali 3, sehingga hasilnya 15/30. Nah, ini udah sama ya, sudah 30. Kemudian 2/5, caranya sama ya. Kita jadikan penyebutnya itu sebagai 30 ya. 5 dikali berapa hasilnya 30? 6. Nah, 6 Ustaz. ya, kalau penyebutnya 6, kalau penyebutnya dikalikan 6, maka pembilangnya juga harus dikalikan 6 ya. Sehingga 2 dikali 6, 5 dikali 6 ya. Maka hasilnya 12/30. Nah, 3/15 juga sama ya. Di sini penyebutnya 15. 15 dikali berapa hasilnya 30? 2. 2. Betul ya. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Ya, sehingga 3 dikali 2 hasilnya 6, 15 dikali 2 hasilnya 30. Sehingga hasilnya 6/30 ya.
Sehingga 5/10 itu sama dengan 15/30. 2/5 sama dengan 12/30. 3/15 sama dengan 6/30. Nah, sekarang kita tinggal urutkan nih. Nah, di soalnya kan urutkan pecahan berikut ini dari yang paling kecil. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat saja pembilangnya, ya. Di situ ada 15, ada 12, dan ada 6, ya, pembilangnya. Di sini nih pembilangnya. Nah, mana yang lebih kecil? 6, 12, atau 15? 6. 6, ya. Maka kita urutkan dulu, kita tulis di sini 6/30. Kemudian kita bisa beri tanda lebih kecil dari, ya, ini tanda ini ya. Nah, masih ingat ya? Tanda yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Ya, ini artinya lebih kecil dari, ini lebih besar dari. Nah, di sini 6/30 ya. Urutannya 6, 12, 15. Setelah 6 apa urutannya? Yang lebih besar dari 6? 12. 12 ya, 12 dulu baru 15. Sehingga kita bisa urutkan ya. 6/30 lebih kecil dari 12/30, lebih kecil dari 15/30 ya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat saja pembilangnya seperti itu. Nah, sekarang kita ubah lagi ini menjadi bentuk yang awal ya. Tadi kan di soal 5/10, 2/5, dan 3/15. Tadi 6/30 itu sama dengan berapa? Hasil dari berapa tadi 6/30 nih? 3/15. Ya, sehingga 3/15. ini sama dengan 3/15. Kemudian di sini ya. Kemudian lebih kecil dari 12/30. Tadi kita dapat 12/30 dari mana? Dari pecahan yang 2/5. Ya, 3/15 lebih kecil dari 2/5 ya. Kemudian lebih kecil dari 2/5 ini lebih kecil dari berapa? 5/10. 15/30 itu berasal dari 5/10. 10. Iya. Nah, seperti itu. Sehingga kita urutkannya seperti ini ya, anak-anak soleh. 3/15 lebih kecil dari 2/5, lebih kecil dari 5/10. Seperti itu ya. Ini cara yang pertama ya, yaitu ketika ada beberapa pecahan, kemudian disuruh untuk mengurutkan mana saja pecahan yang paling kecil ya. Urutkan dari pecahan yang terkecil atau urutkan dari pecahan yang terbesar. Nah, kalau ada beberapa pecahan yang penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Sehingga pecahan tersebut bisa kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Paham anak-anak soleh? Paham, Paham, Ustaz. Ustaz. Insyaallah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Sudah ada, Ustaz. mengenai menyamakan penyebut pecahan Ustaz. ya. Ya. Baik. Kalau sudah paham ya, coba. Ustaz, bagaimana yang 12 dan 15 ada satunya bukannya 2 dan 5. Itu kok ada kayak 12 dan 15, masalah 3 kayak nggak ada belasannya itu, Ustaz. Yang ini ya, kemudian ke sini gitu. Yang Ya, ini Ustaz. ada 12, yang ini 6. jadi 2 gitu. Iya, kalau ini saya kira mah 6 kayak dikali 2 semuanya. Baik ya. Tadi jadi kita samakan dulu ya penyebutnya. Tadi kan soalnya di sini ya. Soalnya tadi 5/10, kemudian 2/5, dan 3/15 ya. Nah, kita samakan dulu tadi penyebutnya ya. Kita jadikan penyebutnya ini 30 ya. Kita cari KPK dari 10, 5, dan 15. Ketika kita sudah samakan penyebutnya, nah, maka 5/10 ini anak soleh, 5/10 ini ya,
nilainya itu sama dengan 15/30. Ya, seperti itu. Kemudian 2/5 itu sama dengan 12/30. 3/15 itu sama nilainya dengan 6/30 ya. Kita hanya mengubah bentuk saja gitu. Untuk nilainya tetap sama. Nah, maka kita urutkan nih. Tadi yang penyebutnya sudah disamakan, kita lihat pembilangnya. Ya, kita urutkan berdasarkan pembilangnya yang paling kecil. Di sini 6, lebih kecil dari 12, lebih kecil dari 15. Nah, di sini ada atau nih. Ya. Atau, nah tadi kan 6/30 itu kita dapatkan dari mana? Dari 3/15. Sehingga 6/30 ini sama dengan 3/15. Ya. Kemudian 12/30 ini bisa menjadi berapa? Berasal dari 2/5. Ya. Kemudian 15/30 ini berasal dari 5/10. Ya. Sesuai soalnya ya. Sesuai dengan soalnya. Seperti itu. Bagaimana? Oh iya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Sudah paham Ya, Ustaz. baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Baik. Silakan ya yang kalau mau dicatat terlebih dahulu. Sudah Ustaz. Sudah ya? Baik. Coba sebelum kita lanjut ke cara yang kedua ya, kita latihan soal dulu ya. Kita latihan soal dulu, misalkan yang A nih, nomor 1A. Ya. Kita menggunakan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke cara yang kedua. Kita masih menggunakan cara yang pertama. Di sini soalnya, berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada titik-titik berikut. Nah, Ustaz, yang pertama 1/2 itu lebih dari 1/4. ya lebih dari apa? Lebih dari kecil atau 1/4. lebih besar? Lebih besar. Lebih besar ya. Coba ya kita hitung sama-sama ya. Apakah benar 1/2 itu lebih besar dari 1/4? Nah, caranya seperti yang tadi ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ya. 1/2 dan 1/4 ya. Kita cari KPK dari penyebutnya. KPK dari 2 dan 4. Berapa? 4. 4. 4. Kalau KPK-nya 4, maka 1/4 ini tidak perlu diubah lagi ya. Ini tetap 1/4. Nah, tidak perlu diubah lagi karena kita mau menyamakan dengan penyebutnya 4. Nah, sekarang di sini 1/2 nih. 1/2 ini kita jadikan penyebutnya menjadi 4. Nah, kita kali berapa? 2. 2. 2. Nah, sehingga 2. 1 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan 2. Berapa hasilnya? 4. 4. 4 2 per 4. per 4. Nah, sekarang dilihat nih. Tadi 1/2 sudah kita ubah menjadi 2/4. Nah, ya kan? Penyebutnya sudah sama dengan 1/4. Sekarang kita lihat 2/4 dengan 1/4. Lebih besar mana? Atau lebih kecil mana? 2/4. Ya, lebih besar 2/4. 2/4. Ya, maka tandanya adalah yang mana? Tanda 1, tanda 2, atau tanda 3 nih? Ustadz nomorin. 1. Tanda 2. Tanda 2. Tanda yang apa ya? Ya ini lebih besar dari ya. Nah, sehingga 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Ustaz. Paham, Ustaz. Baik, coba satu lagi yang B. 1/10 titik-titik 1/5. Lebih besar mana? Coba kita samakan dulu ya penyebutnya biar lebih mudah. 10 dan 5. Kita bisa cari KPK-nya berapa? Dari angka 10 dan 5. 10. 10, betul ya. Kelipatan yang sama ya dan terkecil itu adalah 10.
10 dikali 1 ya 10. 5 dikali 2, 10. Maka 1/10 tidak usah kita ubah ya, karena kita ingin menyamakan penyebutnya dengan 10. Nah, sekarang yang 1/5 nih. 1/5 dikalikan berapa? Ya, 1 dikalikan berapa? 5 dikalikan berapa? 1/10 lebih kecil Dikali dua. dari 1/5 Dikalikan Ustaz ya. 2. Ya. 1 dikalikan dengan 2 ya. 5 dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya 2/10. tuh. Nah, kita kasih tanda yang mana? Kalau sudah seperti ini, Tanda yang 1. pertama. tanda yang pertama ya, yang nomor 1. Pertama. Tanda Nah, pertama. sehingga tandanya seperti Nah, ini. lebih kecil. 1/10 lebih kecil dari 2/10. Atau 1/10 itu lebih kecil dari 1/5. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham Ustadz. Paham ya? Insya Allah mudah ya. Mengenai menyamakan pecahan ya dengan penyebutnya ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, kemudian kita lihat pembilangnya ya. Kita cukup lihat pembilangnya saja ya. Kalau penyebutnya sudah sama, mana yang lebih besar antara pembilang yang pertama atau pembilang yang kedua, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjut. Yang ini silakan ya, yang mau dicatat bisa dicatat terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke cara yang kedua ya, yaitu menjadikan pecahan itu menjadi bilangan. Apa? Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu anak-anak soleh. Ustadz mau bertanya Ustadz. Ya, silakan yang mau bertanya. Yang D Ustadz. Yang D. Yang D itu Ustadz apa namanya? Iya. Saya nggak tahu Ustadz KPK-nya apa Ustadz, kelipatan persekutuan terkecil. Baik. 100. Iya Coba ya. Ustaz. Kalau kita bingung ya berapa KPK-nya, ada satu cara ya. Cuma nanti angkanya Hasilnya 100 yang D. ya, betul ya 100 gitu. Caranya kita bisa kalikan saja antara penyebut yang satu dengan penyebut yang lain. Di sini 7/25. Titik-titik 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Nah, caranya adalah kita cari nih 25 kita kalikan dengan 4. Kalau kita bingung ya, kesulitan dalam mencari KPK. Kita bisa kalikan saja ini 25 ya. Kita bisa kalikan saja ya. Kita bisa kalikan ya. 25 dikali 4. Berapa hasilnya 25 dikali 4? 100. Ya. Maka pasti penyebutnya di sini kita samakan keduanya adalah 100. Nah, sekarang pertanyaannya 25 tadi dikali berapa hasilnya 100? 20. Dikalikan 4. 4 ya. Dikalikan 4. Kemudian yang 4 ini dikalikan 25. Nah, 25 dikali 4. Karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 7 dikali 4 berapa hasilnya? 28. 28. 28. Nah, kemudian yang 1/4 juga sama ya. 4 itu supaya hasilnya menjadi 100 harus dikalikan berapa? 25 ya. Iya. Iya. Ya, karena penyebutnya itu dikalikan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. Sehingga 1 dikalikan 25 hasilnya berapa? 25. 25. Nah, sekarang kita lihat nih. 28 dan 25. Lebih besar mana?
28. 28. Maka kita menggunakan tanda yang mana? Kedua. Tanda Kedua. nomor 2 ya. Nah, yang ini. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya 7/25 itu lebih besar dari 1/4. Nah, seperti itu ya. Apa Ustaz, tadi saya ngelag jadi saya tidak tahu. Ya. Baik, bagi yang terlewat ya. Nanti bisa ini ya, disamakan penyebutnya ya seperti cara yang sebelumnya ya. Mencari KPK. Kalau mencari KPK-nya kesulitan ya, bisa kita kalikan saja ya. 25 kita kalikan dengan 4 ya. Sehingga hasilnya 100. Maka penyebutnya 100. Kita jadikan penyebutnya 100, maka pembilangnya dikalikan dengan berapa ya? Tadi kan 25 ya, di sini 25, kita kalikan dengan 4 hasilnya 100. Maka kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Ya, seperti itu kita samakan. Sehingga hasilnya 28/100. Kemudian yang 1/4 juga sama, kita jadikan penyebutnya 100. Ya, 4 dikalikan berapa hasilnya 100? Yaitu 25. Ya. Kalau penyebutnya itu dikalikan 25, ya maka 1 juga harus dikalikan 25 ya, gitu. Sehingga hasilnya 25/100. Seperti itu ya. Oh iya Ustaz, syukran Ya. jazakallahu khairan. Ya, Barakallahu fikum. baik, silakan anak-anak soleh catat terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke cara yang kedua ya. dicatat, Ustaz. Sudah ya? Ya. Ustaz. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Iya Ustaz. Silakan yang mau bertanya. Ada. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Sudah ya, tidak ada? Kalau tidak ada, ya, kita akan lanjut cara yang kedua ya, cara yang terakhir untuk membandingkan pecahan yang tidak senilai. Nah, cara yang kedua seperti ini. Apa cara yang kedua? Silakan coba dibaca bareng-bareng. Cara kedua, Mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. betul, mengubah pecahan pecahan menjadi bentuk desimal. menjadi bentuk desimal ya. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai perubahan pecahan menjadi desimal ya. Ada yang masih ingat caranya bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal? Coba. Penyebutnya dijadikan 10, 100, 1000 atau seterusnya. Nah, ya betul. Terus satu lagi caranya, ada 2 cara ya. Ada yang masih ingat? Dengan Ada 2 cara. Ya, betul ya. Ada 2 cara bagaimana caranya kita mengubah pecahan menjadi desimal ya. Kita ulas lagi ya pertemuan yang lalu ya bersama Ustadz Nasir. Yang pertama adalah menjadikan penyebutnya itu menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Terus cara yang kedua adalah dengan membaginya ya, gitu. Nah, sekarang di sini coba Ustadz ada contoh ya. Nomor 1, 7/20 dan 9/25. Manakah yang lebih besar? Nah, ini silakan kita bisa menggunakan desimal ya, pecahan desimal. Yang pertama kita cari dulu 7/20 itu berapa sih desimalnya ya? 7/20 berapa, ada yang tahu? Coba caranya seperti ini ya. Kita ulas sedikit ya. 7/20. Nah, ini kayak diturunkan ya Ustadz ya. Diturunkan gimana? Jadi kayak yang di sini digambar 0,35 dan 0,36. Jadi 0 diturunkan. Ya. 3 diturunkan itu sama, dan 5
dengan 6 diturunkan dan 5 lebih kecil dari 6. Ya, betul ya, itu cara membandingkannya. Nah, di sini sebelum ke situ, ya, kita mengulas sedikit ya bagaimana caranya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal ya. Ini 7/20 ini 0, sama dengan 0,35 itu kita dapat dari mana? Nah, ini caranya seperti ini ya. Bagi yang lupa atau yang belum sempat Iya, Ustaz. mengikuti kelas online sebelumnya ya, di sini Ustadz akan bahas sedikit ya mengenai perubahannya ya. Nah, kita jadikan dulu per 10 atau per 100 ya. Caranya, karena ini angkanya penyebutnya 20, maka kita jadikan per 100 ya. Karena angka 10-nya sudah lewat ya, tidak bisa dibagi 10. Ya kan, karena di sini angkanya 7. Ya, maka kita jadikan per 100. 20 kita kalikan berapa hasilnya sama dengan 100? Kali 5, Ustaz. Kali 5. Kali 5. Betul ya. Nah, sekarang angka 7-nya juga kita kalikan dengan 5 ya. 7 dikali 5 hasilnya 35 ya. 25. Ya. Sehingga hasilnya 35 per 100 ya. 35 per 100 itu bisa kita ubah bentuk desimal ya. Ya. Caranya kita taruh 2 angka di belakang koma ya, karena ini angkanya 100. Sehingga bentuk desimalnya adalah 0,35 ya, seperti itu. Jadi 2 angka di belakang koma ya, 0,35. Kalau soalnya 35 per 10 ya, maka bentuk desimalnya berapa? 35 per 10? 0,35. 3,5. 3,5 ya. Kalau 35 per 10, maka cukup satu angka saja di belakang koma, yaitu 5 ya. Kalau itu di soal 35 per 100, maka kita pindahkan komanya ke depan ya, menjadi 2 angka di belakang koma ya. Sehingga nolnya kita taruh di depan, 0,35 seperti itu. Nah, sekarang 7/20 kita sudah temukan ya hasilnya 0,35. Kemudian 9/25 ya, kita sudah temukan juga di sini sudah ditulis hasilnya 0,36 ya. Nah, caranya sama ya, kita jadikan 100 ya. 9 dikali berapa, 25 dikali berapa hasilnya 100 dikali 4. Maka 9-nya juga harus dikalikan dengan 4 ya. Sehingga 9 dikali 4 itu 36. 36 per 100 ya. Sehingga hasilnya 0,36. Nah, ketika kita sudah mengubah menjadi bentuk desimal ya, di sini ada 0,35, ada 0,36. Nah, sekarang kita bandingkan nih, mana yang lebih besar antara 0,35 dan 0,36? 0,36. 0,36 ya. Caranya kita lihat ini. Angka satuan pada 0,35 dan 0,36 adalah sama ya, yakni angkanya 0 ya. Ini angka satuan ya. Yang ini nih, yang 0. Ya, yang 0 ini ya, angka satuan. Kemudian kita lihat lagi angka persepuluhan. Angka persepuluhan itu yang 3 ininya ya. Nah, yang ini. Nah. Kemudian sama ya, 3. Nah, kemudian lihat angka per 100-nya. Pada 0,35 ya, angka per 100-nya itu yang ini ya, yang 5 dan 6. Ini angka per 100-nya. 5 sama 6 lebih besar mana? 6. Nah, maka hasilnya adalah 0,35 itu lebih kecil dari 0,36. Nah, sehingga seperti itu ya. Atau sama dengan ya, atau karena di soal itu bentuk pecahan ya, kita bisa juga bentuk lebih
bisa ubah lagi menjadi bentuk pecahan ya. Sehingga hasilnya 7/20 dan 9/25. Nah, hasilnya adalah 7/20 lebih kecil dari 9/25. Seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan cara mengubah menjadi bentuk desimal. Seperti itu. Di sini ada catatan ya. Membandingkan dua pecahan bentuk desimal ya, yaitu dengan apa? Dengan membandingkan angka-angka berdasarkan nilai tempatnya ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Insya Allah paham. Baik, coba Ustaz ada Paham, Ustaz. coba 1,25 ya dan 2,1. Nah, 1,20. lebih besar mana? 2,1 2,1 ya. Nah, lebih besar. Misalkan ada soal nomor 1. 2,1. Kenapa? Karena kita lihat angka yang lebih depannya dulu ya. Kita lihat angka yang di depannya dulu. Nah, angka di depan ini adalah angka satuan ya. Di sini ada angka 1. Kemudian di sini angka satuannya ada 2. Nah, kita lihat dulu. 1 sama 2 lebih besar mana? 2. Otomatis 2,1 ini lebih besar ya dibanding 1,25 seperti itu. Coba contoh lagi, misalkan nomor 2. 0,95 ya. Dan 0,90. Nah, lebih besar mana? 0,95. 0,95. Nah, ya, betul ya. Ini angkanya sama ya, angkanya sudah sama. Nah, maka tidak bisa kita kemudian angka persepuluhannya sama, persepuluhnya sama. Kita lihat angka per 100-nya nih, 5 dan 0. Ya. Karena 5 ini lebih besar daripada 0, maka hasilnya 0,95 itu lebih besar dari 0,90. Itu. Paham sampai ini anak-anak salih? Paham. Kalau paham ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai membandingkan pecahan menggunakan desimal? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Ya? Nah, sekarang ini coba. Ya. Coba ada yang bisa mengerjakan tidak nomor 1 coba. Nah, ini. Nomor 2A ya, nomor 2A. Ya, 5/10 titik-titik 3/5 titik-titik 7/15. Ustadz, gimana cara pengerjaannya? Nah, cara pengerjaannya adalah kita lihat dulu ya, yang sebelah kiri ya. Kita fokus ke sebelah kiri dulu yang ini. Nah, 5/10 dan 3/5 ya. Kita bandingkan kedua ini dulu ya. Afwan, atau kita langsung aja ya, semuanya aja. Nah, kita lihat yang ininya nih. Penyebutnya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan cara penyebut ya. Ya, kita samakan dulu penyebutnya ya dari ketiga pecahan ya. 10, 5 dan 15 ya. Kira-kira KPK-nya berapa? Coba. 30. Berapa? 30. Berapa? 30. 30. Betul ya. Maka kita ubah menjadi penyebutnya menjadi 30 ya. Di sini per 30 per 30 per 30. Nah, 10 dikalikan berapa sih hasilnya 30? 3. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 3 ya. Maka 5 dikali 3 hasilnya 15. 15.
Nah, kemudian 3/5 ya. 5 dikali berapa hasilnya 30? Kali 6. Kali 6, betul ya. Dikali 6, yang atasnya juga dikali 6. Maka 3 dikali 6 hasilnya 18. 18. Kemudian 7/15. 15 dikali berapa hasilnya 30? 2. 2. Maka 7 dikalikan juga dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah 14. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri dulu nih. Lihat yang sebelah kiri dulu, yang ini ya. Nah, 15 dan 18 itu lebih besar mana? 18. 18. Sehingga 15/30 itu lebih kecil dari 18/30. Seperti itu. Kemudian kita lihat bagian yang kedua, yang ini. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya saja, 18 dan 14. 18 lebih kecil atau lebih besar dari 14? Lebih besar. Lebih besar. Maka 18/30 itu lebih besar dari 14/30. Seperti itu ya. Nah, sampai sini paham? Insya Insya Allah paham Ustaz. Ya. Jadi untuk membandingkan nilai pecahan ya, tadi ada 2 cara ya. Ada yang dengan menyamakan penyebutnya, ada yang dengan menjadikannya menjadi desimal ya. Gitu, seperti itu. Nanti tinggal dilihat saja ya, yang mana menurut anak-anak soleh itu lebih mudah caranya ya. Apakah dengan menyamakan penyebut atau menjadikan desimal ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Baik. Kalau ada pertanyaan ya nanti bisa ditanyakan ke Ustadz ya. Baik. Pertemuan hari ini cukup sampai sini ya anak-anak soleh. Nanti silakan latihan lagi ya. Latihan-latihan soalnya dikerjakan yang ada di modul ya. Untuk latihan ya. Sehingga sudah terbiasa gitu. Bagaimana cara mengubah pecahan ya. Menyamakan penyebutnya. Kemudian mengubah pecahan itu menjadi desimal ya. Nanti bisa lagi ya. Seperti itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada ya, kita akhiri hari ini ya, dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.